Halo, Halo, balik lagi dengan kita, gue Daniel. Mikta. Kita mau bahas lagi kelanjutan video-video kita di channel ini. Kita mau bahas seputar ya pokoknya segala isu seputar nulis jurnal. Karena nama channel kita kan nulis jurnal. Ya. Dan saat ini di video ini kita mau bahas isu-isu seputar plagiarisme. Yes. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat Krusial. dan dihindari sama para penulis, para peneliti lah. Karena misalkan kalau kita di negara barat mungkin sedikit apa ya, ke apa ya, bisa dibilang isu itu mungkin bisa dibilang semua orang udah aware lah sama hal seperti Oh iya itu. ya. Walaupun ada juga mungkin tapi bisa dibilang kecil lah, jarang sih dengar kayak gitu. Cuma kan kita di Indonesia itu sesuatu yang sangat Big deal. lah. Bahkan kemarin kita dengar kasus adalah Beberapa kasus beberapa dosen gitu kan, kampus-kampus besar, rektor bahkan atau mungkin dekan gitu kan, dipermasalahkan gara-gara soal plagiat dan segala macam. Jadi ya di Indonesia itu suatu isu yang sangat krusial. Kita mau bahas itu di topik di video kali ini. Ya. Nah begitu. Paling kalau dari seputar lo dulu Mik, cara menghindari plagiat gimana? Nah, cara menghindari plagiat yang pertama adalah kalau gua selalu mention atau sitasi poin-poin atau statement yang kita dapat dari manapun itu, dari sumber manapun itu, sekecil apapun itu, kontribusi sekecil apapun itu selalu mention. Entah dari kita ngeliat presentasi terus kita tertarik ada satu statement, nah itu harus ditulis tuh di situ, atau dari YouTube dari mana, nah itu harus ditulis tuh di sumber itu, kecuali opini kita sendiri ya segala macam. Nah, kenapa penting? Karena itu akan membantu reader kita kalau mendapatkan informasi yang akurat dan informasi yang terpercaya, eligible kayak gitu. Dan gue ingat satu hal sebelum mungkin lo mau nyambung. Usahakan kalau lo mau nulis paper, lo mau men-cite satu tadi kata-kata atau statement atau apapun, usahakan mencari original dokumennya. Jadi karena misalkan lo baca satu paper nih kan, jadi lo pengen cite satu paper, misalkan gue pengen cite papernya Mikta nih, tapi ternyata di statementnya Mikta itu dia ternyata mensitasi paper yang lain, paper CX misalkan. Nah saran sih, kalau lu menulis statement tadi atau data tadi yang lu mau ini, ya lu jangan mensitasi punya si Mikta, tapi lu mensitasi si punya orang yang pertama itu, karena itu datanya atau statementnya dia atau resultsnya dia atau findingnya dia, jadi nggak lewat si orang kedua ini yang sudah harus original original autornya. Jadi lu cek ya, pasti kan kalau Mikta itu misalkan penulis yang baik, dia kan pasti dia mensitasi si paper yang tadi si orang itu. Nah jadi kan lu udah tahu, oh ini tinggal lu citasi yang itu aja paling. Benar. Apalagi Mik, supaya tidak plagiat. Apalagi ya, ya biasanya sih kalau udah nulis paper atau sudah terkait sama dokumen atau itu, ya biasanya ada tools juga. Ada tools, macam-macam lah toolsnya. Salah satunya Turnitin. Gue cuma tahu itu. Macam-macam, terserah. Pokoknya buat cek plagiarism kita kayak gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena beberapa mensyaratkan seperti itu. Misalnya nggak cuma paper tapi tesis di TEDx sendiri itu harus lewat situ dulu sebelum diupload untuk finalnya. Terus thresholdnya berapa? 5-10% gitu. Baru bisa qualified untuk jadi final manuskrip. Nah, di paper gue terakhir mereka malah minta itu, gue juga kaget kok mesti minta begitu. Jadi dia malah itu bayar kan? Untungnya gue karena itu kampus bayar sih, karena kampus punya kampus, gue lewat situ jadi ngecek plagiarism kayak gitu, berapa persen ininya segala macam, biar nggak ada tumpang tindih atau konflik di hari kemudian lah. Tapi sebenarnya intinya kalau lu selalu menulis referensinya di setiap kata-kata lu itu aman sebenarnya. Dan lu tidak mengcopy kata-katanya, tapi memparaphrase ya. Sebetulnya memparaphrase, jadi memakai kata-kata lu sendiri, itu aman sih sebenarnya, nggak terlalu banyak masalah. Atau kalaupun lu mau kasih kutip mentah-mentah ya pakai tanda petik itu bisa gitu kan. Tapi ya divariasikan lah semua itu. Cuma menurut gue itu bukan sesuatu isu yang sangat ini sih, sangat bermasalah banget lah, kita perlu mikirin banget, kayaknya nggak terlalu ini banget sih sebenarnya kayak gitu. Teknisnya banyak sih, cara penulisannya bisa di Google sendiri banyak banget.
tergantung mau pakai format apa, Harvard apa gitu. Cuma memang yang jadi masalah kalau nulis paper itu tuh, oh ya gua share pengalaman sebagai seorang reviewer ya, karena gue sendiri paper gue itu memang cukup gue bisa bilang lah paper gue cukup banyak mensitasi paper orang lain. Jadi kalau teman-teman lihat paper gue itu referensinya cukup banyak, bisa dibilang cukup banyak. Bahkan gue punya satu rekor nih, ada satu paper gue yang masih sekarang bukan penulisan lagi, di revisi internal kita semua sama penulis sama profesor. Itu tuh untuk paper itu referensinya tuh hampir 100. Jadi bahkan karena saking banyaknya, jadi beberapa literatur reviewnya gue harus buat di supplementary material, appendix. Jadi gue bagi 2 itu karena saking banyaknya ininya. Dan kenapa banyak? Karena terutama penting kalau lu sedang mempropos sesuatu yang baru. Karena lu harus menjelaskan research gap-nya kan, knowledge gap-nya. Lalu kemudian lu harus mensupport argumen lu. Jadi misalkan lu bilang, wah metode ini bagus. Nah itu bagus dari Hong Kong, dari mana gitu kan. Jadi lu harus support dari situ gitu loh. Gak cuman lu harus pakai itu karena bagus, tapi harus ada but-nya. Iya. Atau but ya. Nah itu yang penting tuh. Nah but itu atau why itu kan disupport dari literatur itu. Kalau cuma dari argumen lu doang itu kadang-kadang nggak ini. Jadi ya itu buat gue sendiri itu sangat-sangat penting sih. Dan kemudian kalau gue pengalaman gue reviewer, gue sampai sejauh ini gue sudah review 7-8 paper lah gitu kan. Dan ada beberapa yang gue, sebagian besar dari mereka itu gue kritik karena ini argumen datang dari mana gitu. Misalkan dia ngomong, gue teringat ada satu paper dari, gue lupa gitu, dari Afghanistan apa ya, dari Iran, gue lupa lah gitu. Dia bahas tentang soal water di situ. Kemudian dia bilang, oh menurut data ini segini, dia sebut seperti itu, cuma nggak ada citasinya. Jadi gue bilang, ini datang dari mana data ini? Ini datang dari argumen lu atau datang dari benar-benar data dari orang lain gitu loh. Karena kan kita mau tahu argumennya dia itu berdasarkan findingnya dia sendiri atau itu argumen orang lain gitu. Nah, jadi gue banyak mempertanyakan itu sebagai seorang reviewer jurnal. Gue pribadi gue mempertanyakan, ini datang dari mana statement ini, kalimat ini datang dari mana, data ini datang dari mana gitu loh. Jadi ya intinya kita tuh, bagian lain juga adalah kita perlu menghargai penulis sebelumnya juga. Itu salah satu bagian penting kalau kita mensitasi orang lain. Kita sebagai bagian menghargai, ini orang ini sudah melakukan riset ini, kita hargai, kita sitasi dia juga. Ya. Gue follow up yang bagian itu, menghargai orang lain itu. Nah, pengalaman gue yang nulis paper yang terakhir itu adalah gue malah diminta sama editornya untuk ngasih copyright dari setiap image yang gue pakai di situ, atau konsep yang gue ini. Jadi kebetulan di paper gue itu ada, gue ngejelasin dulu di bagian theoretical backgroundnya, terus gue pasang satu image. Tapi biasanya kan di jurnal-jurnal yang biasa kita taruh image pasti kita citasi kan source-nya ini. Tapi dia bilang, si jurnal ini dia bilang citation is not enough, jadi you need to have an access for the copyright. Jadi gua pas itu berpikir, gimana masa gua harus ngubungin yang pencetus konsep ini. Gua bahkan nggak tahu orang ini udah masih hidup atau enggak. Jadi dan yang gua lakukan adalah gue mencoba menghubungi, gue nyari orang ini, ternyata di US profesor, dan beliau sudah emeritus di MIT waktu itu. Jadi gue kirim aja email personal. Jadi halo, saya ini saya lagi menulis paper, terus saya mau pakai image-nya, terus image yang saya propose adalah ini. Boleh nggak saya minta permisi dari kamu sebagai yang punya konsep ini. Terus beruntungnya adalah gue langsung dapat reply dari beliau. Dia bilang, oh terima kasih sudah menghubungi saya, bagi saya itu tidak masalah, tapi kamu harus menghubungi publisher saya ini. Jadi gue ngubungin lagi MIT Press itu. Gue ngubungin lagi, gue cari tuh manajer, production manajernya si MIT Press. Jadi gue ini rempong banget. Iya, jadi gue ngubungin lagi tuh manajernya. Halo, selamat siang, gini-gini. Saya ini nih pengen lagi dalam tahap penulisan paper jurnal. Terus saya mau mensitasi ini, apakah ada prosedur yang saya harus ini? Saya sudah menghubungi profesor ini dan beliau oke, dan beliau menyarankan untuk menghubungi Anda. Akhirnya
gue dapat lah itu. Nah kebetulan pas udah dapat dua-duanya, beruntung gue sertakan semua tuh pas review paper gue, pas submit revisinya. Jadi sampai segitunya lah perihal copyright itu, untuk menghindari plagiarism. Ya, atau juga misalkan di kasus-kasus gue kadang gue ada memodifikasi gambar framework orang lain, jadi gue pasti di kata-kata di citation gambar gue itu atau framework yang gue propose gitu, atau konseptual model yang gue propose di paper gue, itu pasti ada kata-kata adapted atau modified from atau elaborated ya kayak gitu gitulah. Jadi atau misalkan ada juga satu paper gue yang gue ambil mentah-mentah, itu juga gue tulisnya apa ya, gue lupa. Pokoknya intinya kita harus menuliskan ini tuh datang dari mana, supaya kita nggak mengambil copyrightnya orang lain, haknya orang lain atau plagiatnya, hak karyanya orang lain. Itu penting banget sih. Karena itu banyak yang mungkin terlihat sepele kali ya, tapi itu super penting, super krusial. Dan lu kan punya masalah kalau di dunia akademik, lu kan punya masalah. Gue cerita kasus gue yang terbaru. Jadi ini kasus yang membuat heboh lah. Tempat gue kemarin. Jadi ada satu teman baik yang datang dari satu negara, kolega. Dia menghabiskan 1 tahun di sini untuk visiting research lain, intinya kayak gitu. Dia seorang associate professor di sana. Jadi bayangin associate professor. Tapi kan memang departemen gue ini bisa dibilang kalau masalah water itu salah satu yang terbaik di dunia lah. Jadi walaupun dia sudah berstatus associate professor di kampusnya dia datang ke sini tetap mau belajar lagi, mau tahu ini TUDF tuh kayak gimana sih melakukan riset tentang waternya dan segala macam. Jadi ya dia datang ke sini, dia riset di lab kita 1 tahun, lalu kemudian dia melakukan. Jadi dia ahli di bidang A misalkan, tapi pas dia datang ke sini, dia ngomong ke profesor di sini, profesor ini memberikan topik B, jadi dia mengerjakan yang B. Nah kemudian sesudah itu dia balik ke negara asalnya, kemudian dia menulis satu review paper ya. Jadi review paper, kalau teman-teman tahu review paper itu kan kayak mengcompile ide-ide atau finding dari paper-paper yang sudah ada sebelumnya, kurang lebih seperti itulah. Nah dia menulis review paper ini tentang satu topik ini. Nah kemudian tentang topik A ini tadi adalah expertise-nya dia. Nah tapi kemudian kemudian dia ngajak saya jadi salah satu penulis di paper itu. Kemudian ya udah, nama saya dari situ, sama ada beberapa teman di sini, nama kita ada di situ. Nah kemudian pas sudah publish itu heboh karena profesornya kami tiba-tiba mengirim email ke semua penulis yang ada di situ, semua author yang ada di situ, termasuk gue juga, kolega gue yang udah balik dan teman-teman gue yang ada di sini, yang ada di situ juga, ditulis bilang ide ini mencuri ide dari lab kami di Delft. Wah, heboh kan? Dan di situ ada satu statement yang ini banget. Mohon paper ini ditarik secepatnya dari peredaran, intinya dari situ. Jika tidak, ini akan Anda harus bersiap-siap, intinya gini, Anda harus bersiap-siap menghadapi konsekuensi yang ada kalau Anda tidak mau menarik paper ini. Nah, sedangkan profesor gue ini profesor besar gitu. Jadi bidang wastewater itu terkenal banget di seluruh dunia. Jadi, wah, kita kan sebagai seorang gue sebagai seorang mahasiswanya, kemudian teman gue juga yang udah profesor itu juga, kami kalang kabut gitu loh. Kami bilang, waduh, ini gimana gitu. Akhirnya singkat cerita paper itu ditarik dari peredaran. Lalu ya kita masih lagi proses sekarang, entah mau tulis ulang atau mau melibatkan profesor gue di sini dan segala macam. Tapi itu jadi satu isu yang penting lah gitu. Terutama kalau lu di dunia akademis. Lu di dunia akademis dan lu berhadapan dengan intinya karir akademis lu akan hancur lah kalau lu melakukan plagiat, pencurian ide. Jadi bahkan tadi kan kita sempat singgung di video kita soal mendapatkan ide novelty paper atau novelty research gitu kan. Kan kadang-kadang kita bisa dapat ide dari ngobrol sama orang. Nah tapi itu juga harus hati-hati juga. Jadi ya kalau lu ngobrol kemudian lu buat topik itu, ya bisa aja kalau lu nggak siap dan segala macam, bisa aja lu dipikirkan lu mencuri ide dari orang itu. Jadi ini memang zona abu-abu sih sebenarnya kalau mencuri ide itu, zona abu-abu, karena lu abu-abu lah. Tapi ya harus tetap hati-hati sih, dipikirkan matang-matang lah untuk ini. Dan saran gue juga adalah terakhir, kita harus acknowledge siapapun yang berkontribusi di project, atau riset atau tulisan kita, siapapun. Lu ajak diskusi, kan kalau jurnal biasanya
limited author ya, penulisnya limited. Tapi kan ada di bagian terakhir itu ada acknowledgement ya kan. Lu tulis tuh di situ. Jadi thanks to apa? Ya gitu. siapa yang bantuin pada saat ngangkat barang pada saat ini survei data misalnya. Itu penting banget. Penting untuk diskusi terhadap ini, yang bantuin ngonsepsi jurnalnya, bantuin nge-review, proofreading atau siapapun itu perlu ditulis semua tuh. Perlu ditulis ya, supaya kita. Oh ya, hal yang lain juga, kalau bisa sih kalau lu nulis paper juga ya, ada kan isu sebenarnya kalau di negara barat menurut gue isu plagiat yang paling tinggi adalah di saat lu benar-benar mengcopy 100% karya orang lain. Jadi misalkan lu datang satu tempat, lu melihat satu topik tesis, misalkan lu copy data dari tesis itu, misalkan tesis satu anak master lah, dia nggak punya paper publikasi memang ilmiah, tapi lu datang bawa data itu, lu buat jadi satu jurnal tanpa ngomong ke orang itu, misalkan, itu juga menurut gua mungkin bisa jadi salah satu plagiat juga sih menurut gua, kalau lu tidak acknowledge si orang itu sebagai yang melakukan riset itu. Tapi kasus gitu ada. Kasus itu ada di Indonesia juga ada, gue pernah dengar, di luar negeri juga ada. Bahkan gue pernah ikut kelas di sini, itu dia kasih satu contoh dari negara mana, gue lupa lah gitu. Di negara Asia, Eropa Timur kalau gue nggak salah, Rumania kali atau apa gitu. Jadi isu yang sangat kacau itu. Jadi terutama untuk orang-orang yang sudah punya posisi di universitas, karena kan dia punya akses ke tesisnya orang, dia punya akses ke semuanya, ya menurut gue ya agak nggak etis aja sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Ya. Paling itu aja. Ada tambahan lagi? Nggak ada sih, cukup. Nggak ada sih. Oke, gitu aja. Apa lagi? Oh ya, sama satu lagi. Kalau teman-teman punya hal lain yang mesti didiskusikan atau di cover. Oh ya, itu bisa dikasih input dong, kasih input. Ya, silakan di komen. Dikasih komen aja. Oke, kalau ada komen apa-apa silakan di komen aja di channel YouTube kita. Kemudian kalau ada pertanyaan, butuh diskusi khusus, jangan sungkan untuk kontak email kita atau kontak aja, catat di situ, kemudian kasih nomor kontaknya untuk kita bisa diskusi. Intinya kita buat video ini kita pengen cerita sih pengalaman kita nulis paper itu seperti apa. Oke, paling gitu aja, tunggu kita di video yang lain, dan thank you udah nonton kita, dan semoga sukses.